Masih awal tahun, Advan udah ngegas nih. Siap bikin ribut pasar laptop gaming. Hai guys, dengan saya Ade, masih di awal tahun 2026 dan Advan udah mulai ngegas nih. Dan kali ini pun gak main-main ya, yang dirilis di awal tahun ini adalah jajaran laptop gamingnya. Dan seperti biasa guys ya, Advan kalau ngasih harga selalu ngawur. Ya, jadi ini adalah Advan Pixwar Touchscreen. Generasi terbaru penerus Advan Pixwar, laptop gamingnya Advan yang tahun lalu juga udah kita bahas. Nah, jadi untuk desain laptopnya ini sebenarnya sama ya kayak Advan Pixwar tahun lalu. Untuk warnanya juga sama nih, hijau. Tapi ini terlihat nggak rame ya karena cuman ada sedikit aksen garis untuk menandakan kalau ini adalah laptop gaming. Nah, yang saya suka nih, Advan sekarang udah makin jelas ya punya brand gaming sendiri. Ini tuh ibarat ROG kalau di Asus, terus Predator kalau di Acer, dan Pixwar ini punyanya Advan. Nah, sekarang punya logo gaming guys ya, yang menurutku keren nih untuk logonya. Kalau untuk materialnya sendiri, untuk top covernya ini metal ya, jadi punya feel yang solid. Dan buat kelas laptop gaming ini juga nggak terlalu tebel di 18,7 mm dan bobotnya juga nggak sampai 2 kg, so masih nyaman buat dibawa-bawa. Kalau untuk displaynya sendiri ini juga mantep ya, ukurannya luas 15,6 inch, yang untuk panelnya ini IPS guys ya. Dan tipe layarnya tuh mid, jadi nggak mantul cahaya. Bezelnya cukup tipis, resolusinya di Full HD. Untuk rasionya ini 16:9 dan sayangnya buat laptop gaming ini refresh rate-nya masih standar di 60 Hz. Tapi untuk upgrade-nya nih guys, sekarang udah touchscreen, so ya lebih gampang buat navigasi. Nah, kalau untuk di bagian atas layar ini ada webcam ya 2 megapiksel yang udah terdapat penutup kamera untuk privacy. Nah, jadi ini adalah hasil dari kamera dan juga mikrofon Advan Pixwar Touchscreen ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ini untuk live streaming gaming, tentu aja secara kualitas ini kurang. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan video call atau meeting online ini udah cukup guys ya. Dimana untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di resolusi 1200p. Oke, yuk lanjut. Buat keyboardnya ini full size keyboard ya, ada tombol numpadnya. Terus untuk tombol arahnya juga luas guys ya, tapi tetap nggak ada aksen gamingnya juga di sini. Untuk backlightnya dia ada, tapi bukan RGB. Ini punya backlit keyboard warna putih dengan 2 kecerahan. Dan ada lampu juga nih di sini. Ini kerasa lah ya aksen gamingnya, walaupun warna lampunya bukan RGB. Oke, yuk lanjut. Untuk produktivitas, untuk ngetik dokumen ini udah enak banget. Untuk restnya juga luas, nggak ada komplain. Dan untuk touchpadnya ini harusnya bisa lebih lebar guys ya, tapi ini udah cukup sih. Untuk pemakaian juga enak, sensitif, support dengan Windows gesture, dan kliknya juga nggak terlalu keras. Oke, yuk kita bahas hal yang kalian tunggu-tunggu, yaitu di performanya. Ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800H, punya fabrikasi 6 nanometer, 8 core dan juga 16 threads. Boost clocknya maksimal di 4,7 GHz, dan untuk TDP-nya ini bisa up to 45 watt. Kalau untuk GPU-nya ini AMD Radeon 680M. Nah, untuk RAM-nya ini juga udah lumayan guys ya, di 16 GB LPDDR5 6400. Ini nggak bisa di-upgrade. Dan untuk pengetesan di sini aku coba tes Cinebench R23. Jadi untuk multicore-nya ini dapat skor di 12.500-an poin. Sedangkan kalau untuk 3D Mark Firestrike ini dapat skor di 6.800-an poin. Langsung aja kita tes buat gaming ya. Pertama aku tes untuk Valorant di resolusi Full HD dengan grafis medium. Ini bisa dapat rata-rata di 130 fps. Nah, lanjut ini untuk game Borderlands 4 di resolusi Full HD dengan grafis low. Ini rata-rata bisa dapat di 55 fps. Nah, aku juga tes untuk Black Myth Wukong di resolusi Full HD dengan grafis low. Ini rata-rata FPS-nya juga dapat di 55 fps.
Nah, kalau untuk suhunya sendiri guys, untuk main game ini masih di batas aman ya. Untuk suhu CPU maksimalnya ini di 80 derajat Celcius. Untuk sistem pendinginnya dia punya dual cooling system ya, yang kalau untuk suhu permukaan body untuk di bagian tengah keyboard ini di 42 derajat Celcius. Sedangkan untuk di bagian belakang di exhaustnya ini juga sama guys ya, di kisaran 42 derajat Celcius. Nah, di sini aku juga ada tes untuk edit video 4K di Adobe Premiere. Ini video YouTube AD review. Dan USB-C-nya kan ini support dengan display ya, so bisa untuk kerja dual monitor kayak gini supaya layarnya juga lebih akurat ya untuk warnanya. Yang kalau untuk preview seperempat ini masih lancar. Dimana untuk renderingnya sendiri ini video 4K ya di YouTube AD review. Aku editnya di Adobe Premiere durasi 10 menit, butuh waktu rendering sekitar 30 menit. So untuk editing video profesional ini masih ngangkat ya, cuman emang harus colok power biar maksimal performanya. Nah, lanjut untuk storage-nya guys, ini 512 GB PCIe Gen 3 yang jujur buat game-game sekarang emang kurang ya. Tapi untungnya ini bisa di-upgrade, ada slot M.2 kosong di sini. Dan untuk kecepatan SSD-nya ini lumayan kenceng guys, read-nya di 3200-an MB per second dan write-nya di 2300-an MB per second. Oke, yuk lanjut. Buat port yang dimiliki laptop ini juga tergolong lengkap. Jadi di sisi kanan ini ada Kensington lock, ada audio combo jack 3,5 mm, ada USB-A 3.2 Gen 1, ada USB-A 2.0 dan juga slot SD card. So ini mantep ya buat editing video, nggak perlu punya card reader lagi. Kalau sisi sebelah kiri ada USB Type-C 3.2 Gen 2, ini full function. Terus ada HDMI 2.1, ada USB-A 3.2 Gen 2 dan USB Type-C 3.2 Gen 2. Untuk konektivitasnya ini menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.3. Nah, kalau untuk speakernya guys, ini udah dual speaker juga ya, ada di bodi sampingnya ini, yang kalau untuk suaranya sih udah bagus dan kencang ya. Oke lah buat kelas harganya. Nah, kalau untuk baterainya sendiri ini di 58 watt hours ya. Ini awet guys ya. Aku tes untuk browsing, nonton YouTube, ngetik-ngetik dokumen di mode baterai saver, sejamnya tuh berkurang sekitar 10%. So kalau dihajar kerja seharian ini bisa 10 jam. Kalau untuk chargingnya sendiri guys, ini adapternya 100 watt ya, Type-C. Dan untuk chargingnya juga kenceng. Untuk ngecharge 30 menit ini udah ngisi di sekitar 50%. Dan kalau sampai 100% ini butuh waktu sekitar 90 menit. Nah, untuk kesimpulannya, kalau kita bandingkan dengan laptop Advan Pix 4 yang tahun lalu, sebenarnya untuk upgrade-nya nggak terlalu signifikan guys ya. Yang paling kelihatan sih sekarang desainnya lebih simple dan layarnya ini udah touchscreen. Terus pasti kalian nanya nih, emang layar touchscreen berguna buat gaming? Ya tentu aja hampir nggak kepake sih guys ya. Tapi tetap aja ini adalah sebuah laptop. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan lain, nggak cuma gaming aja. Bisa untuk editing video, entertainment, multimedia, untuk kerja. Dan dengan layar touchscreen tentu aja untuk navigasinya jadi lebih gampang. Terus untuk urusan spek ini juga kenceng guys ya di level harganya, dengan Ryzen 7 6800H, RAM-nya juga di 16 GB dan storage-nya juga bisa di-upgrade. Sayangnya buat kelas laptop gaming dia nggak ada discrete GPU-nya. Ya untungnya aja untuk iGPU atau integrated GPU-nya ini udah mumpuni. Tapi yang saya salut dari Advan nih guys, yaitu di harganya. Ya kalian tahu di tahun 2026 ini komponen-komponen harganya makin mahal guys ya. Tapi untuk Advan Pix 4 ini harganya masih terjangkau loh. Ini harganya di 8 jutaan. Untuk link belinya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Nah, coba kalian kasih komen guys mengenai laptop gaming Advan yang satu ini. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.